perkenalkan aku Anissa Dwi Novianti dengan NIM 114240030 dari PLUK I, Bioteknologi Lingkungan. Di sini aku akan menjelaskan mengenai analisis stabilitas lereng menggunakan perangkat lunak berupa slice 6.0. Nah, di sini yang dibutuhkan itu pertama adalah data lapangan yang sudah diketahui pada saat kegiatan lapangan kemarin. Dari data tersebut, kita bisa menentukan analisis dari stabilitas lereng yang ada pada daerah tersebut. Nah, pertama-tama kita akan mengklik pen pada tools bagian atas ini. Nah, di sini kita akan menyesuaikan terlebih dahulu titik koordinat 0 pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita taruh ke sini. Nah, di sini sudah terlihat 0,0, koordinat 0-nya. Setelah itu, kita akan klik View, lalu kita akan klik Grid. Nah, di sini kita akan memilih style dan color grid-nya itu pada yang bagian tengah ini. Lalu kita klik OK kalau sudah. Nah, setelah itu kita akan memulai membuat lerengnya. Kita akan klik bagian Measure pada Tools. Nah, di sini kita akan klik di titik koordinat 0,0. Nah, kita akan membuat lereng bagian vertikalnya, yang bagian ke atas seperti ini, dengan data yang sudah kita ketahui, yaitu dengan panjang 15 meter sesuai data lapangan yang ada. Lalu, untuk sudutnya, kita akan gunakan 90 derajat, karena kita akan membuat garis vertikal. Lalu, sebelum itu, kita akan ubah dulu di bagian bawah sini, itu ada change coordinate entry mode, kita klik, lalu kita pilih polar, dan kita masukkan data lapangan kita, yaitu 15 meter dengan sudut 90 derajat. Lalu kita klik enter. Maka akan terbentuk seperti ini. Kita akan melanjutkan lagi, kita akan membuat data selanjutnya, yaitu lereng bagian atasnya. Jangan lupa kita pilih polar coordinate, lalu ini disesuaikan saja, jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek juga. Nah, kita akan pakai 5 meter panjangnya dengan sudut 0 derajat. Lalu kita akan buat kemiringan lerengnya. Kita ubah dulu menjadi polar. Nah, di kemiringan lereng ini juga pakai data lapangan yang sudah ada, di mana kemarin itu didapatkan 15,2 meter dengan sudut yang terbentuk yaitu 42 derajat. 42,5 derajat. Tetapi kita tidak memakai sudut 42,5 derajat tersebut karena kita akan menggunakan perhitungan 360 derajat dikurangi dengan sudut yang terbentuk yang didapatkan yaitu 42,5, maka didapatkan 317,5 derajat. Nah, itu yang akan kita input di data ini. Kita ubah dulu ke polar. Kita masukkan datanya 15,2. Nah, penulisan koma pada langkah ini itu diganti dengan simbol titik. Lalu penulisan komanya itu sebagai pembatas antara penulisan panjang dan juga sudut. Sudutnya 317,5. Kita enter, akan terbentuk seperti ini. Lalu kita klik lagi measure, kita buat lerengnya kembali. Dan bagian bawah kita klik polar terlebih dahulu. Kita sesuaikan juga, jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Kita akan pakai di panjang 8 meter. Lalu kita akan bikin sudut lereng bagian bawahnya. Itu kita sesuaikan dengan panjang lereng bagian atasnya. Jangan lupa kita ubah ke polar. Lalu kita tutup lereng yang ada dengan menggabungkan dari titik yang sudah terbentuk. Tambah dulu menjadi polar. Nah, jika sudah, kita akan klik di bagian tools, itu ada add external boundary. Kita klik. Nah, kita klik di bagian titik-titik terluar di keseluruhan lereng yang ada. Jangan sampai melewati garis batas lerengnya. Maka akan berubah warna menjadi kuning seperti ini.
Jika sudah, kita akan klik di bagian tools, itu ada Add Focus Search Point, kita klik. Nah, Add Focus Search Points ini kita akan klik di bagian bawah kemiringan lerengnya. Kita klik saja. Nah, jika sudah, kita akan pergi ke analisis, kita akan ke boundaries, kita akan ke boundaries terlebih dahulu. Kita akan klik Add Materials Boundaries. Nah, di sini karena material atau jenis tanah yang ada di lereng tersebut hanya satu, yaitu latosol, maka kita akan plot di semua titik terluar lerengnya. Oke, lalu kita akan ke analisis, kita klik Project Setting. Nah, di Project Setting ini, di bagian general, kita akan pilih left to right, agar memunculkan garis slice-nya nanti dan juga garis yang segitiga itu. Lalu kita pergi ke methods. Di bagian methods ini kita akan checklist bagian ordinary atau Valenius. Dan di bagian number of slice, karena kita ingin menampilkan 10 slice, maka kita ubah menjadi 10. Lalu kita klik OK. Nah, kalau sudah, kita pergi ke Surface, kita klik Auto Grid. Nah, di Auto Grid ini kita langsung saja klik OK. Nah, karena di sini masih terdapat measure yang tadi, kayak keterangan measure yang tadi, nah kita akan hapus saja keterangan measure ini dengan mengklik kanan, lalu kita delete. Karena di measure ini tadi, itu hanya sebagai keterangan berapa panjang yang terbentuk dan juga sudut yang terbentuk itu berapa. Kita delete di keseluruhannya. Nah, jika sudah, kita akan pergi ke kotak ini. Kan tadi sudah muncul kotak ini. Kita klik kanan kotak ini, lalu klik Display Option. Kita checklist bagian Show Grid Points on Search Grid. Kita klik, lalu kita klik. Nah, kita akan klik bagian Properties. Kita akan klik di Define Material. Nah, di sini akan muncul data-data seperti ini. Nah, di sini ada name. Name ini kita ubah menjadi jenis tanah yang ada di daerah tersebut, yaitu latosol. Lalu kita rubah warnanya menjadi warna coklat. Dan di sini tuh ada unit weight, ada cohesion, dan juga P. Nah, di sini dari data-data tersebut itu kita dapatkan dari acara sebelumnya. Jadi, kita masukkan data-data tersebut. Mana unit week itu kita dapatkan 13,264. Jangan lupa penulisan koma diganti dengan titik. Lalu cohesionnya kita berada di 7,4451. Dan P-nya kita dapatkan itu 40. Oke, jika sudah kita klik OK, akan muncul seperti ini. Nah, untuk mengecek apakah sudah sesuai, kita bisa klik kanan bagian lerengnya, kita pilih Assign Material, lalu ada satu latosol ini, kita klik. Nah, itu artinya sudah sesuai. Lalu, kita akan klik bagian analisis, kita akan pilih Compute, lalu kita save. Save file ini di folder yang kita inginkan. Langsung saja kita tulis. Nah, jika sudah ke-save, kita akan pilih analisis kembali, terus kita pilih interpret, maka akan muncul tampilan yang berbeda. Itu seperti ini.
Nah, pada tampilan ini, kita kecilkan terlebih dahulu agar terlihat. Lalu di sini, tadi karena kita sudah memilih metode yang ada, nah di sini ada beberapa metode, yaitu ada ordinary atau villainous, bishop, janbu. Tapi di metode ini kita pilih di ordinary dan villainous. Nah, kita akan menampilkan all surface, kita klik, maka akan muncul garis-garis seperti ini. Lalu kita akan tampilkan slice yang sudah kita pilih tadi, yaitu 10 slice. Kita show slice. Nah, di sini ada jumlahnya, ada 10 slice. Jika sudah, kita akan memindahkan safety factor ini ke bagian kanan bawah, yaitu dengan mengklik kanan, lalu kita pilih legend location, kita pilih bottom right. Nah, kan sudah seperti ini, kita akan menampilkan tabel dari hasil data-data yang sudah kita masukkan tadi. Kita klik Material Properties Tabel pada tools di atas, lalu kita klik di tempat yang kosong. Maka akan muncul seperti ini tabelnya. Jika sudah, kita akan mengubah format dari tabel ini. Kita klik kanan, lalu pilih Format Tools. Nah, di sini kita ubah menjadi bagian tengah, lalu kita edit tabel. Kita klik font, pilih fontnya yang Times New Roman. Lalu kita klik OK, dan kita play dan klik seperti ini. Jika sudah, kita bisa save file ini itu dengan cara pilih file, lalu kita pilih export, lalu kita export image. Nanti akan berbentuk dalam file gambar. Nah, ini sudah jadi. Sekian penjelasan mengenai analisis stabilitas lereng dari aku. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf dan terima kasih. Bye-bye.